Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desri Nur Fitri Awalia dengan NPM 222151156 dari kelas 2022D. Nah, di kelas TK saya menjadi kelas 2022F. Di sini saya akan membahas tentang bangun ruang menggunakan mainan balok kayu. Nah, sebelumnya teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu balok kayu? Mari kita simak nanti di penjelasan. Nah, dengan adanya video ini untuk memenuhi salah satu tugas individu Teknologi Informasi Komunikasi dan Media Pembelajaran atau bisa disingkat dengan TIK dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hom Satunima, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas ke pembahasan mengenai bangun ruang. Sebelum ke bangun ruang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang permainan balok kayu. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih permainan balok kayu itu? Nah, permainan balok kayu bisa kita jumpai di kalangan anak-anak. Sepertinya, saya menjumpai permainan balok kayu di sekolah TK. Kita dari permainan balok kayu bisa membuat sebuah rumah atau apapun dengan cara disusun. Setelah disusun, kita bisa menghitung ada berapa bangun ruang yang kita susun. Nah, manfaat dari mainan balok kayu saat meletakkan balok untuk membuat sebuah bentuk yang ia inginkan, maka koordinasi mata dan tangan serta kemampuan motorik halus dan kasarnya akan terlatih. Yang kedua, melatih kreativitas dan mendorong anak untuk belajar mandiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir, mempertajam nalar spasial. Apakah teman-teman tahu seperti apa bentuk balok kayu itu? Nah, saya akan menunjukkan seperti apa mainan balok kayu. Ini ada bangun ruang kubus. Ini balok. Ini tahu dan ada yang lainnya juga. Nah, bisa dilihat seperti berikut. Setelah membahas balok kayu, kita membahas bangun ruang. Apa sih bangun ruang itu? Secara matematika, bangun ruang merupakan salah satu anggota dari bidang geometris. Bangun ruang merupakan bangunan yang berbentuk 3 dimensi. Dikarenakan disebut dengan sebutan bangun ruang, membuat bangun ruang memiliki ciri khas, yakni memiliki ruang atau yang biasa disebut dengan volume. Ada 7 macam bangun ruang. Yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma segitiga, yang keempat 5 segi 4, yang kelima kerucut, yang keenam tabung, dan yang ketujuh adalah bola. Nah, di sini saya akan membahas 3 bangun ruang saja. Yang pertama adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen berbentuk persegi. Ciri-ciri dari kubus memiliki 6 sisi yang sama luas, kedua sisi kubus berbentuk persegi, yang ketiga memiliki 12 rusuk yang sama panjang, dan yang keempat memiliki 8 titik sudut. Di sini ada luas permukaan kubus. Rumus dari luas permukaan kubus yaitu 6 kali S kuadrat. Apa sih S itu? S adalah sisi dari bangun kubus. Nah, kenapa bisa 6? Karena jika sebuah kubus dibuat jaring-jaring, maka terdapat 6 sisi. Nah, dari permainan balok kayu pun kita bisa lihat permukaan kubus itu seperti apa. Nah, di sini juga terdapat rumus volume kubus. Volume kubus yaitu luas alas kali tinggi. Nah, rumus luas alas itu panjang kali lebar, dapat kita lihat pada gambar. Nah, dikali tinggi. Tinggi itu dari mana sih? Tinggi dilihat dari rusuk. Nah, panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi. Nah, bisa kita tulis saja menjadi sisi kali sisi kali sisi dan menjadi S pangkat 3. Nah, yang
kedua ada balok. Balok adalah bangun ruang yang dipatasi oleh 6 persegi panjang, di mana setiap sisi persegi panjang berimpit dengan tepat satu sisi persegi panjang yang lain, dan persegi panjang yang sehadap adalah kongruen. Nah, di sini kita bisa membahas luas pada balok, yaitu L1 ditambah L2 ditambah L3. Mengapa bisa sedemikian itu rumusnya? Nah, di sini kita dapat melihat balok mempunyai 3 pasang sisi yang luasnya sama besar, yaitu sisi atas sama dengan sisi bawah, sisi depan sama dengan sisi belakang, dan sisi kiri sama dengan sisi kanan. Maka dapat dibuat rumus menjadi sisi atas sama dengan sisi bawah L1 sama dengan 2 kali panjang kali lebar, sisi depan sama dengan sisi belakang yaitu luas 2 sama dengan 2 kali panjang kali tinggi, sisi kiri sama dengan sisi kanan L3 sama dengan 2 kali lebar kali tinggi. Nah, sehingga rumus luas dapat dilihat dari pada gambar tersebut. Rumus volume balok. Nah, rumus volume balok yaitu luas alas kali tinggi. Sudah kita bahas tadi pada penjelasan rumus kubus. Nah, luas alas yaitu panjang kali lebar. Nah, di sini mengapa kita tidak menulisnya dengan S kali S kali S? Karena panjang, lebar, dan tinggi pada balok tidak sama. Maka kita bisa ditulis saja menjadi P kali L dan kali tinggi. Nah, yang ketiga ada tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sama bentuk serta ukurannya, dan sebuah selimut berbentuk persegi panjang yang menutupi bagian tegak tabung. Rumus luas permukaan tabung. Nah, jika dibongkar bentuk tabung yaitu ada 2 bentuk, lingkaran dan persegi panjang. Nah, luas permukaan tabung 2 kali luas lingkaran ditambah keliling lingkaran kali tinggi. Rumus volume tabung sama halnya seperti mencari volume prisma. Maka volume tabung juga adalah luas alas kali tinggi. Luas alas pada tabung yaitu berbentuk lingkaran, maka PR kuadrat kali tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat rumus-rumus pada bangun ruang semuanya. Sekian penjelasan materi tentang bangun ruang dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.